Viral video satu keluarga ini 2 tahun tinggal di hutan demi hindari ancaman KKB Papua. SERAMBINEWS.com. Terungkap satu keluarga ini bertahan hidup selama 2 tahun di hutan demi menghindari kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Diketahui, keluarga tersebut mencoba untuk menolak bergabung dengan KKB di daerah Maibrat. Selama itu mereka mengaku sangat takut. Dan akhirnya pihak TNI beserta pemerintah setempat menyelamatkan dan mengevakuasi keluarga itu. Seperti diketahui, konflik di Papua sudah sering mendapat sorotan karena telah menimbulkan banyak korban. Namun terdapat kisah haru dari satu keluarga yang akhirnya bisa kembali pulang ke kampung halaman di Kampung Buosa, Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maibrat, setelah 2 tahun lamanya mengasingkan diri ke hutan. Adam Fatete beserta keluarganya berhasil dievakuasi oleh TNI pada Sabtu, tanggal 6 Mei tahun 2023. Mengutip pos tanda hubungkupang.com, Adam mengatakan, ia bersama dengan 10 orang keluarganya terpaksa tinggal selama 2 tahun di hutan setelah tragedi penyerangan pos Koramil Kisor pada September tahun 2021 lalu. Dalam peristiwa penyerangan itu, 4 prajurit TNI gugur dan 2 lainnya terluka. Masyarakat ketakutan hingga banyak yang mengungsi ke tempat yang dianggap aman. Karena hal itu, Adam Fatete sekeluarga harus menjalani hidup dengan cara sederhana dan bersembunyi agar bisa bertahan dari teror. Pasalnya, KKB disebut mengajak warga kampung untuk bergabung dengan mereka. Adam saat itu menolak ajakan KKB, sehingga merasa sudah tidak aman lagi berada di kampung tersebut dan memutuskan tinggal di hutan. Selama itu pula mereka merasa ketakutan untuk kembali ke kampung asal. Lebih lanjut, usai mendapat informasi bahwa TNI yang berada di kampungnya aktif melayani masyarakat, Adam dan keluarganya pun memberanikan diri turun dari hutan untuk kembali ke Kampung Buosa. Pemulangan Adam sekeluarga dibantu oleh Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti dan Satgas Batalion Andika Ganesakti pun memerintahkan dan pos Buosa untuk memastikan masyarakat pengungsi kembali dengan aman. Bak dikejar hantu 3 pentolan KKB kocar-kacir setelah berhadapan dengan prajurit handal. Hari ini kami akan melakukan patroli keamanan di hutan dekat perkampungan warga. Walau kondisi fisik belum begitu baik, pagi ini saya bersama rekan satu tim bergerak menuju pos pemantauan. Dari analisa saya terkait 2 kali kejadian penembakan dalam 1 pekan yang dilakukan oleh kelompok KKB terhadap pos penjagaan kami. Dalam baku tembak tersebut teridentifikasi 1 anggota KKB yang tewas dalam penyerangan, kedua bukanlah warga yang berdomisili di wilayah penugasan kami. Karena dalam 3 hari terakhir ini kami sama sekali tidak menerima informasi tentang adanya pemakaman warga yang meninggal, baik yang dimakamkan dengan cara dikebumikan maupun dikremasi. Dari sini kami pun mulai menjalankan rencana sesuai rencana yang sudah kami sepakati. Sebelum menuju pos pemantauan kami akan melakukan penyisiran di sekitar titik lokasi, di mana KKB melakukan penembakan yang kedua. Setelah berjalan lebih dari 1 jam kami pun sampai kira-kira 150 meter dari lokasi. Kami berhenti dan mengamati situasi di sekitar kami. Saya fokus untuk mencari jejak kaki KKB di atas rerumputan yang sedikit berembun. Sekitar 20 meter ke arah timur saya menemukan rumput yang rusak bekas jejak kaki manusia dengan sedikit butiran tanah masih lengket di atas rumput. Di sini kami mulai curiga yang mana harusnya butiran tanah sudah terlepas dari daun rumput tersebut akibat diguyur hujan 2 hari yang lalu. Maka dari sini kami mereka-reka ini pasti jejak kaki orang yang melintas paling lama kemarin siang atau 2 hari setelah penembakan. Dari jarak letak induk jari dengan jari kedua saya duga ini adalah jejak kaki orang yang biasa berjalan di perbukitan. Jaraknya sedikit lebih renggang dari jari kaki orang yang biasa berjalan di tanah yang rata. Ini adalah jejak kaki anggota KKB, yang kemungkinan mereka masih berada tidak begitu jauh dari posisi kami. Kemudian kami bergerak ke arah timur. Setengah jam berjalan kami sampai di pinggir suatu lembah. Kami melihat 1 bendera bintang kejora berdiri di tengah dataran rendah. Bendera ini sebelumnya sudah berdiri di sana sejak 2 bulan yang lalu. Saya pun membagi tugas 3 rekan saya. Saya perintahkan tetap berada di posisi kami saat ini.
Sedangkan saya bersama satu orang bergerak ke arah utara menuju perbukitan yang letaknya di seberang dataran rendah. Kami nantinya akan mendekati dataran lembah dari dua sisi. 1 jam kemudian kami tiba di perbukitan sebelah timur dataran lembah. Kami mencari jalan tikus perlintasan KKB. Secara tiba-tiba rekan yang berada di sisi perbukitan sebelah barat dataran lembah mulai melihat ada 3 orang anggota KKB berjalan ke arah posisi kami. Mereka pun melakukan beberapa kali penembakan namun tak satu pun tembakannya yang mengenal kami. Karena posisi rekan kami dengan posisi KKB cukup jauh dan di luar jangkauan, saya meminta mereka untuk melakukan penembakan hanya jika melihat KKB berada pada jarak tembak yang efektif. Kami pun bersiap untuk menyambut KKB yang berlari ke arah kami. Kami akan menghadang KKB dengan cara berhadap-hadapan saat mereka memasuki jalan tikus. Kami mengambil posisi tiarap di sisi jalan tikus. Laras 2 pucuk senjata kami. Kami arahkan lurus ke ujung jalan tikus. Saat mereka muncul kami akan menyambut mereka dengan kembang api. Tidak lama menunggu di semak-semak, 3 anggota KKB pun muncul layaknya antrian menuju pembagian sembako. Hanya dalam waktu sekian detik target sasaran pun selesai.